Energi ini memiliki frekuensi. Energi ini ada di dalam diri kita. Energi ini pengertiannya adalah emosi yang aktif di dalam diri seseorang. Dan kebanyakan, hampir 80% itu berasal dari jantung kamu, guys. Dari jantung kamu. Jantung itu tidak berdetak kayak gini, enggak. Mereka itu bergerak seperti vortex. Seolah-olah memperlihatkan jantung kamu sedang berdetak. Energi itu sedang berputar-putar di dalam jantung kamu. Itulah kenapa ketika energi yang kamu keluarkan negatif, ya, kamu jadi gampang sakit. Oke? Kamu mengundang masalah lain datang ke dalam hidup kamu. Karena sekuat itu berputar di situ. Dan ini akan menyampaikan energi ini nih yang dalam jantung kita ini, ya, tersampaikan melalui apa kita? Dalam bentuk frekuensi. Dan masuklah ke dalam diri kita frekuensi yang kita undang dalam realita hidup kita, ya. Entah itu orang lain, entah itu situasi, entah itu rezeki, uang, kesehatan, masalah, segala macam. Kebahagiaan, keberlimpahan. Seperti itu ya Mas Hendra ya. Ini sih dari saya ya Mas ya. Seperti itu guys. Oke. Kira-kira apa yang terjadi di dalam diri seseorang saat kemudian yaitu benar-benar mengirimkan rasa cinta itu sepenuh hati dalam dirinya ke orang lain, Kak Roma? Iya. Kan kita ngomongin tentang cinta ya Mas ya. Cinta itu salah satu bentuk dengan frekuensi tertinggi. Istilahnya kayak emosi dengan energi frekuensi yang tinggi. Jadi frekuensinya itu ada di theta. Kayak gitu. Theta. Ya. Ini banyak lagi nih ilmunya guys. Ya. Jadi ketika kita mengetahui hukum semesta, ingat frekuensi yang sama akan saling tarik menarik. Itulah kenapa ketika kita bersedekah, kita juga sedang memberikan cinta untuk orang lain. Memberikan perkataan yang baik kepada orang lain. Memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Keyakinan kepada orang lain. Ya, semangat untuk orang lain. Itu sending love. Dan saya dapat ilmu ini kemarin waktu ngelihat klip dari TVB. Masya Allah, tabarakallah. Terus saya langsung gini Mas. Wah, ini sama nih. Sama jurnal love letter yang saya buat di e-book gitu loh Mas. Cuman kalau saya memang fokusnya untuk diri sendiri dan untuk pasangan ataupun keluarga ataupun teman lewat sebuah surat gitu loh Mas. Kayak gitu. Jadi benar-benar emosi yang tidak bisa disampaikan dengan tindakan, dia lebih kepada sebuah sepucuk surat. Kayak gitu. Untuk diri sendiri ataupun ke orang lain kayak gitu. Dan TVB ini adalah pelengkapnya. Istilahnya kayak gini, dimulai dari yang kecil dulu. Dasarnya dulu ini kan biasanya ya Mas ya. Love letternya ini. Terus nanti langsung tindakannya. Terus saya langsung ngira, wah keren ini. Ini keren, ini pertanda nih. Kita harus cepat-cepat nih. Kak Roma dan Kak Feby, Kak Feby maaf. TVB digabung jadi satu. Luar biasa nggak tuh Mas? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ada momen nanti kita bersama ya teman-teman ya. Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Jurnal ini kan nggak semua orang aware untuk kemudian menjadikan itu sebagai sebuah habit gitu ya. Nah mungkin perlu sedikit dikasih tips gitu bagi teman-teman yang masih awam gitu. Gimana sih Kak Roma caranya memulai menulis jurnal dan manfaat apa ya yang bisa aku dapatkan ketika kemudian aku konsisten menulisnya gitu. Nah sambil setelah ini teman-teman silakan ya tulis pertanyaan-pertanyaannya, konsultasi langsung sama Kak Roma. Silakan. Oke Mas. Alhamdulillah guys. Hidup yang aku jalani di hari ini, aku ulang lagi, membaca lagi jurnal manifesting yang aku tulis kala itu, hampir 80% adalah tentang apa yang aku tulis di dalam buku jurnalku. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman akan sayang banget kalau sampai tidak melakukan teknik jurnal. Kenapa? Teknik jurnal itu pertama, itu ibarat kita sedang mengeluarkan energi. Kalau itu energi positif, maka dia akan menarik energi positif. Dan ketika itu energi negatif, maka that's it. Hanya di situ saja. Dia tidak akan mengembalikan energi negatif itu kepada kamu. Dan kenapa saya selalu mengangkat tentang jurnal konvensional, Mas? Kertas itu, percaya nggak percaya, mereka itu dari pohon bukan? Iya, betul. Pohon itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setidaknya meskipun mereka sudah melalui proses kimia, pemecah belah serbuknya atau gimana, terus langsung jadi kertas kayak gitu pasti ada prosesnya. Tapi yang pasti dia masih mengandung serat dan itu 80% langsung dari. Dan kita bertemu langsung kayak gitu.
ada aroma bukunya juga. Dan itu yang pertama. Energinya itu langsung, gimana bilangnya? Langsung kayak gitu. Dan yang kedua adalah ketika kamu melakukan jurnal konvensional, kamu menulis. Ini jurnal ini banyak ya guys ya, ada 8. Dan nanti ketika kita ngadain seminar di Ngaji Rosso, aku akan bahas 4 jurnal. Ya, ada yang namanya koreksi diri, love letter, manifesting, dan yang satu lagi ide kreatif. Ide kreatif ini sangat-sangat bagus buat para pebisnis yang pengen memang untuk menjadi seorang pebisnis. Kayak gitu, untuk masa depan. Kalau ide kreatif itu jauh membahas tentang apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup kamu, dengan uang kamu, dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Trik masa depan kayak gitu. Dan koreksi diri itu lebih kepada evolusi diri kamu. Dalam self-love, dalam law of mirror. Seperti itu. Dan ketika kamu melakukan jurnal manifestasi, itu ibarat kamu memasukkan impian kamu di dalam sebuah kertas. Dan kertas ini seperti, voila, insya Allah terjadi. Insya Allah terjadi. Itu kayak Allah itu lagi ngintip gitu. Apa nih? Dia nulis apa nih? 80% itu terjadi semua, Mas Hendra. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, mudah-mudahan kalau ada yang bilang, Kak Roma, kalau misalnya nulis jurnalnya itu lewat komputer, apa istilah? Tablet, kayak gitu, laptop, handphone, ya Mas ya, catatan gitu. Boleh banget. Cuman jurnal itu selain menjadi wadah untuk kita mengeluarkan energi positif, mengeluarkan energi tentang impian kayak gitu, itu juga tentang kita relaksasi. Kita menjauh sebentar dari gadget. Kayak gitu. Ibaratnya kayak kita lagi me time. Inilah yang dinamakan dengan waktu sunyi. Termasuk menulis jurnal itu termasuk waktu sunyi. Membaca buku, menulis jurnal, ya. Ketika kamu sebelum tidur, itu me time. Dan ketika kamu bangun tidur, itu me time. Waktu yang sunyi. Kalau kamu beranggapan waktu yang sunyi itu adalah menjauhkan diri dari orang lain sejauh mungkin, 30%-nya bukan seperti itu. Waktu sunyi itu adalah di mana kita benar-benar kita relaksasi dengan diri kita sendiri, melihat lebih dalam tentang kita. Kayak gitu. Ibaratnya kayak kamu masuk ke dalam alam bawah sadar kamu, tapi tidak sedalam itu. Kamu dan diri kamu, ini adalah waktu yang sunyi. Kayak gitu loh, Mas. Ya menarik, makin melengkapi ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di TVB itu kan ada buku asumsi ya, segala macam. Sudah ada, Mas? Gitu. Iya. Lirik. Bahkan bukunya bisa dibeli ke teman-teman gitu. Guys, ada buku beli, goals, buku asumsi, buku syukur gitu. Jadi bisa double gitu ya, Mas? Iya, tiga buku itu. 3 paket berarti, satu paket. Bagus tuh guys. Jadi kan benar-benar kan itu riset juga. Banget. Ketika kemudian orang tuh menuliskan apa yang disyukuri dalam hidupnya setiap hari sebelum tidur segala macam itu kan, hidup berubah menjadi lebih baik, itu kan ada risetnya kayak gitu. Dan tahu nggak Mas lucunya, Mas? Itu ilmunya sangat mudah ya, Mas ya. Nanti pasti ada yang kayak berpikir, emang bisa ya hidup diubah dengan cara hanya 5 menit sebelum tidur? Guys, gini ya, meskipun ada segelintir orang yang bilang, ilmu itu nggak bisa diterapkan sama semua orang. Tapi, kalau berhasil dilakukan oleh seseorang, kenapa kita tidak coba dulu? Kenapa kita langsung, orang bilang nggak berhasil, kita langsung nggak mau nyoba? Itu, saya juga awalnya agak ragu, Mas. Baru bangun tidur ngapain ngayal gitu loh, Mas. Mau bangun tidur tuh ngapain ngayal gitu. Tapi ketika saya lakuin, nominal uang yang saya bayangin masuk, Mas. Kejadian yang saya bayangin dalam waktu sebelum saya benar-benar membuka mata, itu kejadian. Ketika saya membayangkan saya ada di hall mewah kayak gitu ngadain seminar, kejadian gitu loh, Mas. Jadi buat teman-teman, apa yang membuat kita menghalangi diri kita untuk mendapatkan apa yang kita impikan? Itu juga bisa kamu menghayal, maaf sekali, hamil, misalnya, dapat jodoh misalnya, menikah misalnya, bayangin aja, gambar siapa orangnya Kak Roma, nggak tahu. Bayangin aja orang yang tampan kayak, orang yang cantik, orang kaya raya, atau orang yang memang bertanggung jawab, baik hati, bayangin aja. Gila guys, itu ada 3 loh bukunya, lengkap. Paket komplit itu tuh start awal sih menurutku, karena bagaimanapun juga variabelnya kan banyak ya. Variabelnya tuh banyak, teman-teman harus kerja keras juga, terus disiplin juga, harus dipercaya sama orang juga, punya skill juga. Gitu kan.
Tapi masih bisa diasah ya Mas ya? Iya dong. Masih dong. Makanya kan kadang kalau kemudian aku udah nyoba gini, nyoba gitu, tapi masih belum, prakteknya kadang nggak sungguh-sungguh aja gitu. Sekali lagi sukses itu kan, ya menurutku memang nggak bisa secara instan, nggak Nggak bisa ada yang bisa kayak gitu, gitu Mas. nggak bisa. Pelan-pelan. Aku setuju dengan statementnya Kak Roma yang terakhir gitu. Teknik memang nggak cocok untuk semua orang, tapi terkadang ketika kemudian kita melihat nih orang berhasil menerapkan teknik tertentu gitu, kenapa kemudian kita nggak tergiur, tergoda untuk kemudian coba deh, aku copy paste gitu, Iya, aku pengen kayak gitu gitu. saya juga nyoba Mas. Misalnya nih, saya ketemu sama Mas Hendra. Mm-mm. Ya Mas Hendra ya. Terus Mas Hendra bilang, ada loh Roma, ilmu kayak Uh-uh. gini, kayak gini, kayak gini. Terus saya berpikir Mas, kalau Mas Hendra mengatakan seperti itu, artinya sudah berhasil dalam dirinya. Mm-mm. Pasti Mas. Kenapa saya nggak contoh aja? Nah, aku mengidolakan seseorang figur, dia punya multiple stream of income-nya banyak banget gitu. Wow. Dan kemudian aku sering imajinasikan, aku nanti copy paste caranya dia, mendapatkan banyak ide untuk mendapatkan penghasilan gitu. Di satu momen, aku punya sekitar 29 sampai 30 multiple stream of income sekarang. Subhanallah. Ya, dari berbagai macam lini gitu. Iya. Dan aku bisa mengklaim salah satunya karena aku rajin mengcopy paste, ketemu langsung sama orang yang aku idolakan, dan dan itu berimplikasi positif sih bagi jalan hidupku. Mas, saya ada satu orang yang saya suka banget. Namanya Jim Rohn. Oke. Beliau sudah nggak ada di muka bumi ini. Siapa? Tapi, Jim Rohn. iya, Jim Rohn. Mas saya juga kenal. Kayak film Laskar Pelangi ya? Enggak, apa ya Jim Rohn? Dia- Oh, ingat aku. Dia tuh rambutnya botak gitu Mas di atasnya tuh, terus rambutnya putih di sini nih. Cuma di sini doang rambutnya. Ada satu perkataan yang Mas saya suka banget. Dia bilang gini Mas, dia dalam bahasa Inggris. Dia bilang gini, kalau kamu lihat ada orang yang kamu mengidolakan apa yang dia dapatkan. Misalnya dia udah bahagia, udah punya finansial yang luar biasa gitu ya Mas ya. Bahkan dari cara dia berjalan, tiru. Meskipun jalannya kayak gini nih Mas. Tiru. Kenapa kita harus ragu-ragu? Itu perkataannya tuh tiru. Jangan langsung kamu mengatakan, oh nanti nggak berhasil, nanti kayak gini. Ah itu kan cuma dia doang yang berhasil gitu Mas. Terus dia bilang kayak gini, masalahnya yang nggak berhasil siapa? Dia atau kamu? Kenapa kamu memperdebatkan hal yang belum kamu lakukan? Ya. Semenjak itu Mas, ketika saya ketemu orang hebat, saya pasti tanya, Mas, Mbak, Ibu, supaya bisa berhasil itu gimana? Nah, aku juga gitu. Pertanyaannya Iya, saya ulang-ulang tuh bener. Mas. Dan dia akan jelasin, nanti saya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya tuh kayak gini, saya orangnya pemberani Roma, kayak gini. Tak tiru nih. Harus saya tiru ini. Dan alhamdulillah Mas, dapat ilmu dari Mas Hendra nih. Saya langsung taruh dong. Saya langsung aplikasiin. Dapat nggak? Dapat guys. Saya ngeliat TVB yang kuantum jam Mas. Terus saya pikir lagi, pernah nggak ya ini terjadi dalam hidup saya? Awalnya saya mau ngelakuin sendiri gitu loh Mas. Iya. Gitu ya Mas. Kayak, terus saya bayangin lagi, oh my fucking God. Ini sudah pernah terjadi di dalam hidupku. Terus kalau kita mendapatkan pengalaman kayak gitu kan makin terkonfirmasi, makin yakin, makin semangat ya sih? Betul Mas. Iya. Itu saya setuju banget Mas. Jadi sebelum kita memperdebatkan sesuatu, lakukan dulu guys. Lakukan dulu. Kalau nggak berhasil nggak usah sumpah serapah. Nggak usah bilang, saya rugi ngeluarin dana sampai sekian. Enggak sayang. Cuman rumusnya ada yang berbeda sedikit untuk bisa masuk ke dalam hidup kamu. Ibaratnya nih Mas, dari TVB dapatnya A. Iya. Dia cocoknya A minus. Cari yang A minus ini dapatnya dari mana lagi? Iya. Bukan berarti TVB-nya salah berarti. Oke. Atau sayanya salah. Kayak gitu. Ada satu hal pengalaman yang mungkin ini barangkali bisa men-trigger teman-teman untuk mendorong dirinya untuk bertransformasi menjadi lebih baik dan lebih efisien gitu. Aku dulu nggak ada yang ngajari kalau soal ini ya, cuman aku punya keyakinan bahwa energi yang kita keluarkan itu nggak akan hilang, dia akan tersimpan dan akan kembali ke diri kita sendiri. Sehingga aku waktu sekolah, waktu kuliah itu selalu mengamati sorot mata temanku, kepribadiannya gitu. Aku lihat nih, ini kayaknya nanti bakal jadi orang sukses nih. Ya kan? Dia misalnya aku ada intermediate training, ada basic training atau apa di organisasi kemahasiswaan, aku lihat nih kayaknya bakal jadi orang top nih. Di kantor
ini kayaknya bakal jadi leader nih. Aku selalu pepet tuh dalam arti aku ya pragmatis sih. Maksudnya ya aku sering main ke rumahnya, aku bawakan oleh-oleh. Pokoknya aku memberikan kemudahan selalu. Investasiku buat masa depanku nanti lewat orang-orang seperti ini gitu. Dan aku memanen banyak kebaikan dari hal-hal seperti itu, meskipun bukan orang yang dulu aku kasih invest ke dia itu. Random banget gitu. Ternyata Tiba-tiba munculnya gini, dari Mas. yang lain, dari yang lain gitu. Tapi aku meyakini itu hasil taburan dari yang dulu-dulu, meskipun bukan orang yang sama yang menolong aku gitu. Sending love nggak sih, Mas? Iya mungkin itu juga ya. Kena kan? Lihat guys, sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ada istilahnya, ada ilmunya. Kita, saya, kayak Mas Hendra, itu cuma memberi petunjuk kepada teman-teman. Eksekutornya tetap teman-teman. Jadi wajar ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau menurut saya sih bakal berhasil sih, Mas. Apalagi kalau ngelakuinnya sungguh-sungguh. Ayo Ya, daftar. konsisten sih sebenarnya ya. Betul, Mas. Iya. Tapi kembali lagi ke nama kelasnya Kak Roma. Kenapa Iya. dikasih nama level up energi? Gini loh, Mas. Hah, Kita ini berbicara tentang hukum semesta. oke. Ya, frekuensi yang sama akan saling tarik, menarik. Kenapa ngebahas energi, Kak Roma? Gini, energi ini memiliki frekuensi. Energi ini ada di dalam diri kita. Energi ini pengertiannya adalah emosi yang aktif di dalam diri seseorang. Dan kebanyakan, hampir 80% itu berasal dari jantung kamu, guys. Dari jantung kamu. Jantung itu tidak berdetak kayak gini, enggak. Mereka itu bergerak seperti vortex. Seolah-olah memperlihatkan jantung kamu sedang berdetak. Energi itu sedang berputar-putar di dalam jantung kamu. Itulah kenapa ketika energi yang kamu keluarkan negatif, ya, kamu jadi gampang sakit. Oke? Kamu mengundang masalah lain datang ke dalam hidup kamu. Karena sekuat itu berputar di situ. Dan ini akan menyampaikan energi ini nih yang dalam jantung kita ini, ya, tersampaikan melalui apa kita? Dalam bentuk frekuensi. Dan masuklah ke dalam diri kita frekuensi yang kita undang dalam realita hidup kita, ya. Entah itu orang lain, entah itu situasi, entah itu rezeki, uang, kesehatan, masalah, segala macam. Kebahagiaan, keberlimpahan. Seperti itu ya Mas Hendra ya. Ini sih dari saya ya Mas ya. Seperti itu guys. Oke. Kita mulai masuk ke pertanyaannya teman-teman. Oke. Aku suka sesi konsultasi kayak gini. Ini namanya Mbak Ana Ashifa Kolbi. Halo Mbak Ana. Jadi Mbak Ana ini posisinya dia sebagai seorang istri mungkin ya. Sudah 22 tahun bersama dengan pasangannya yang mohon maaf NPD gitu. Selama itu saya di playing victim Kak Roma gitu. Ya kita tahu lah ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini ya nggak punya bakat-bakat jadi NPD ya. Kasihan pasangan kita gitu ya. Ya kan kita nggak tahu gitu ya. Jangan-jangan kita bahas NPD kita sendiri NPD gitu betul, kan. Betul Mas, betul. Nah ini nih gimana Kak Roma responnya? 22 tahun Mas. 22 tahun. Itu kayaknya cimit ya Mas ya? Cinta mati. Cinta mati. Iya, iya juga ya. 22 tahun dia bisa bertahan Mas. Wow, luar biasa. Gimana dong? Sebelumnya karena saya mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih telah bertahan selama itu. Entah itu karena memang orang tua, entah itu memang karena keluarga atau anak-anak. Saya mengucapkan terima kasih. Karena nggak semua orang bisa mampu di posisi Kak Ana. Iya. Orang hebat, luar biasa. Tapi terkadang ini bisa jadi pisau bermata dua. Kehebatan yang kita punya untuk bertahan, ternyata malah menjadi pisau yang berada di tenggorokan kita. Karena aku nggak nyuruh untuk cerai berai atau bagaimana ya, nanti nama belakang aku jadi Roma cerai. Roma cerai. Karena nyuruhnya cerai mulu. Iya, enggak. betul. Tapi kalau menurut saya, Mas Hendra, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mungkin bisa mediasi. Suaminya, gimana bilangnya? Saya nggak tahu nih Kak Ana mau merubah diri, baru mau untuk berbicara dengan suaminya. Karena posisi Kak Ana sekarang energinya itu berada di bawah suaminya. Nggak akan bisa ngomong sama dia. Nggak akan. Karena Jadi, NPD ya? Betul. Iya Betul, sih, Mas. masuk akal ya. Jadi self love-nya dinaikin dulu, biar empatinya naik. Karena orang-orang yang bisa bukan melawan, seimbang dengan NPD adalah sifat empati.
Empati ini harus ditinggiin. Dan orang-orang yang empatinya tinggi itu harus mencintai dirinya sendiri. Orang-orang yang mencintai dirinya sendiri tidak akan butuh validasi. Gak akan butuh validasi. Tapi kalau Kak Ana termasuk orang yang belum bisa mencintai dirinya sendiri, gak akan bisa numbuh empati dan mediasi langsung sama suaminya. Langsung ngomong. Apa yang Kak Ana tidak suka, apa yang Kak Ana bebanin di dalam hati. Langsung ngomong ke dia. Seperti itu. Tapi syarat pertamanya adalah Kak Ana harus memperbaiki vibrasi energi di dalam diri dulu. Cintai dirinya sendiri dulu. Berani untuk menolak dulu. Ada perasaan di mana Kak Ana untuk bertahan. Pertama, takut ditinggal. Ya, atau kedua, memang hanya ingin baik-baik saja. Ketiga, rasa tidak enakan. Rasa tidak percaya diri. Dan rasa tidak percaya bisa dicintai oleh orang lain selain yang satu ini. Inilah faktor yang membuat Kak Ana bisa bertahan selama 22 tahun. Jadi saya nggak akan ngomong panjang lebar untuk Kak Ana. Kak Ana coba cintai dirinya sendiri, perbanyak aktivitas yang membuat Kak Ana itu bahagia, menumbuhkan self-esteem, ya, keyakinan dalam diri, kepercayaan diri, supaya punya keberanian yang tinggi, supaya validasinya nggak butuh lagi dari orang lain, validasinya terkunci di dalam diri Kak Ana. Jadi whatever happen, Kak Ana sudah tenggak lehernya, memang udah kuat menghadapi apapun yang terjadi di depannya. Ketika kita bisa ngobrol kayak gitu. Ini memang harus diobrolin nggak sih Mas Hendra? Iya. Karena kan dia suami kita ya Mas Hendra ya. Masa kita nggak boleh ngomong? Sekali diajak ngobrol udahlah, kita udahan aja gitu. Jangan dong. Gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Ini nih mantap sekali jawabannya. Teman-teman pada suka gitu ya. Ini fan-nya Kak Roma banyak banget di Masya TikTok. Allah tabarakallah. Halo guys. Guys, tanggal 29 yang mau terhubung langsung dengan Kak Roma, kita ada kelas seminar level up energi ya. Kurang berapa hari ya? Sekitar 8 hari lagi ya, 1 mingguan lagi ya. Silakan guys. Jadi nanti teman-teman itu free dapat bukunya Kak Roma. I am the king. Udah dapat buku itu ya teman-teman ya. Silakan nanti kita join di kelasnya Kak Roma. Untuk pertama kali Mas. Iya. Setiap khusus hanya di Ngaji Roso. Selalu saya sampaikan di seminar saya aja saya nggak bahas jurnal Mas. Oh iya, ada jurnal. Iya, gitu loh guys. Jadi teman-teman yang butuh panduan. Betul. Kan teman-teman selama ini sudah beli 8 jurnalnya nih, ya kan? Tidak pernah dibahas sama sekali. Nah, di Ngaji Roso itu akan dibahas. Iya. Itu akan dibahas. Nah, karena nanti di kelas itu kan ada bahas juga tentang law of mirror ya. Iya, betul. Kalau misalnya kehidupan itu adalah cermin Kak Roma, berarti realita pahit yang kita alami itu lagi-lagi adalah refleksi dari sesuatu yang selama ini kita simpan di dalam diri dan kita tidak tahu caranya ngeberesin itu semua gitu. Betul. Dan Kak Ana tadi kena Mas. Selama 22 tahun dia selalu menyebutkan suamiku MPD, suamiku MPD, suamiku jahat, suamiku jahat. Ini kayak mantra. Oh. Oke. Itu kayak mantra Mas. Dan itu yang pertama. Yang kedua, jikalau memang tidak senang, kita perbaiki energi dulu, kita perbaiki diri, baru kita kita mediasi kepada suaminya. Kalau nggak mempan, lakukan cara yang ketiga. Kita bisa ketemu psikolog, kita ajak untuk mediasi kita. Jadi ada orang ketiga di situ. Kalau nggak mempan lagi, masih ada cara lagi. Yang keempat, ajak anaknya juga ikut, ngobrol lagi, rumbuk lagi, kayak gitu. Kalau nggak mempan lagi, cari suami baru. Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak ngomong loh Mas. Itu tuh agak susah sih memang kalau diajak mediasi. Karena dia kan smart biasanya rata-rata gitu ya. Jam terbangnya tinggi gitu. Dan powerful kadang kan. Iya. Nah, sehingga ya dia udah biasa ngatur, nggak mau diatur-atur gitu kan. Masalahnya kan itu. Betul. Makanya tadi saya nyampaikan kepada Mbak Ana, Mas Hendra, naikin empatinya. Naikin empatinya. Empati yang tinggi akan sulit ditembus oleh para orang-orang NPD. Kenapa? Ketika dia main playing victim, kita udah ngebaca.
Oh iya, kamu kasihan. Oke, terus kamu tuh salah. Iya, aku salah. Aku minta maaf. Ya udah, yuk kita perbaiki. Oh. Jadi nggak ada kayak apa Iya, ya Mas iya, ya, iya, iya, emosi iya. negatif di situ Mas. Nggak ada celah buat dia untuk nyingkirin kita. Kita Mm-mm. selalu ada jalan untuk memberi, misalnya nih Mas, orang MPD kan selalu melemparkan kesalahan ke kita nih Mas. Nah Mm-mm. kita tinggal kayak gitu. Oh, iya, 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 iya. Kalau nggak ditangkap, terus kasih ke dia bolanya, kayak gitu. Nggak usah dibalas lempar kayak, buat apa? Dibalas lempar kayak gitu buat apa? Nggak bisa. Mm-mm. MPD tuh, astagfirullah Mas. Iya, menangan ya. Iya. Menangan. Kalau nggak sholat tahajud, minta sama Allah. Karena permainan energi terakhir nih, final boss Mas. NPD ini final boss. Ya, kalau misalnya dalam energi nih, susah banget untuk dipengaruhi energinya. Kan energi itu sebenarnya menular. Dan kalau misalnya kita tidak bisa menularkan energi positif kita kepada orang yang satu ini, kita libatin di sepertiga malam. Ya Allah ya Rabbiku, tolong berikan pemikiran yang baik kepada suamiku. Jikalau memang suamiku adalah orang yang NPD dan memang memiliki sifat yang buruk. Akan tetapi, jikalau memang aku yang memiliki sifat tersebut, sehingga aku mendapatkan pasangan yang sama denganku, maka ya Allah ya Rabbiku, berikan aku petunjuk untuk mengubah diriku agar ada jalan untuk suamiku berubah. Sehingga kami bisa berjalan beriringan untuk berubah. Doanya tidak saling menyalahkan, pasti dijabah. Jabah ya Allah ya Rabbi. Kenapa tidak fokus pada memperbaiki diri aja gitu? Iya. Itu terserah lah, suami mau gini, mau gitu, mau ngapain. Pokoknya intinya prinsipnya remote bahagia itu kita ciptakan sendiri, kita pegang erat sendiri gitu. Betul Mas. Suami mau gini, mau gitu, nggak ngurus gitu. Penting kan duit bulanan lancar ya Nah, Mas ya. iya nggak sih? Itu lebih ini nggak sih? Lebih lebih bikin bahagia, nggak ngeluh terus kali ya? Iya. Ketemu teman-teman di Ngaji Roso, ikut seminarnya, kan ketemu teman baru. Iya, iya, iya. Ada ininya Mas, Ngaji Rosonya. Khusus perempuan atau khusus laki-laki Jadi untuk rata-rata ininya. acara offline-nya Ngaji Roso didominasi sama emak-emak semua. Nah, Mas. tuh Kita guys. itu ya, kita itu tanggal 25 itu kan ada reuni, ada kelas offline paginya. Cuman kelas offline paginya ini buat teman-teman yang tanggal 25 itu tinggal 7 seat aja. Nah, kalau mau ikut online-nya ya. Reuninya tuh hampir 250 sampai 300 orang. Itu Tuh. pun mayoritas emak-emak. Ini namanya perkumpulan guys. Kita Iya. bertemu orang baru, bercerita. Sehingga masalah-masalah yang lalu itu, masalah-masalah yang di rumah itu, ya di rumah aja. Kayak gitu. Dan menariknya kan levelnya di atas semua, ingin bertumbuh semuanya. Betul Mas. Nah itu kan. Siapa tahu ketemu orang baru, malah bikin bisnis baru, malah bikin suatu perkumpulan baru. We don't know. Kalau itu pasti sih. Pasti sih Mas Iya, kalau menurut saya kalau tuh. itu selama ini emang begitu, Kak Roma. Dan ketika kamu sudah memiliki energi self love guys, kalian akan tidak secara langsung menarik orang lain untuk menyukai kita. Kayak gitu. Semakin kita mencintai diri kita sendiri, law of mirror akan bekerja. Kita suka pada diri kita sendiri, orang lain secara tidak sengaja, secara sengaja, mau tidak mau, mereka akan tertarik kepada kita. Karena dunia realita kita adalah cerminan dari apa yang kita yakini, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan dan kita pikirkan di dalam diri kita. Yang tersimpan di dalam nervous system. Yang dipengaruhi oleh identitas lama. Gila, seminarnya pasti. Ya, teman-teman ya, silakan yang mau ikut Masya Allah, acaranya Kak Roma. Sebenarnya Kak Roma nanti tanggal 29. Online, bener-bener. Iya, Online. semuanya Online banyak. dulu, Ini guys. online ya. Online dan teman-teman free, bukunya langsung dikirim ke rumahnya teman-teman semuanya nanti ya. Iya. Tinggal terima, mantap. Semakin tambah umur, saya ini semakin banyak mikir ketika mau bertindak. Kenapa ya kok bisa begitu, Kak? Kak Ismail, wajar. Itu adalah hal yang wajar. Ketika kita sudah beranjak dewasa, semakin bertumbuh matang usianya, tanggung jawab kita semakin bertambah. Beban yang kita pikul semakin banyak. Baik itu istri, baik itu anak. Bahkan ada orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kita. Istri atau suami dari anak kita. Alhamdulillah kalau anak kita itu bisa menghidupi dirinya sendiri.
Tapi kalau misalnya mereka belum bisa menghidupi diri mereka sendiri. Jadi kalau menurut saya wajar sih Mas, berpikir 2 kali untuk melakukan sesuatu. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah alasan kita tidak bertindak berani. Karena keberuntungan hanya menyukai mereka yang berani. Kayak gitu. Dan bagaimana Kak cara menanggulanginya? Mungkin sedikit dikurangi. Kita harus sudah tahu kalau semakin dewasa umurnya, semakin matang usianya, kita semakin takut untuk bertindak, itu wajar banget. Yang tidak wajar adalah berlebihan. Sudah berpikir yang tidak-tidak ke depannya. Karena rasa takut ya Mas. Ya, kita harus mulai berpikir, Allah itu maha baik. Kita tidak bisa menakar apa yang Allah kasih ke kita. Nggak bisa. Biarkan Allah yang nakar. Kalau Allah kasih A, sedangkan kita mintanya A- atau A+, ya nggak masalah. Ini juga dilengkapi dengan ilmu terima, ikhlas. Ingat 5 ilmu law of attraction ini? Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah self love, yang keempat adalah bahagia, yang kelima usaha. Usahanya terakhir guys. Allah nggak bilang loh, usahakan maka akan aku tambah. Enggak. Bahkan Allah nambahin loh Mas di dalam Al-Quran tuh. Pergilah, jalan-jalanlah, lihat gimana indahnya ciptaanku. Biar kamu semakin bersyukur. Biar kamu semakin tahu bagaimana. Gitu loh Mas. Enggak, Allah nggak nyuruh kita untuk kerja sampai mampus. Itu saya sadar Mas. Ternyata semenjak saya berpikir, oh ya udahlah, syukurin aja. Alhamdulillah kalau ada ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya tinggal dicari lagi. Ini naik meroket Mas. Betul, Justru betul, semakin betul. naik. Tapi balik lagi semua itu karena orang udah ketemu who-nya, udah ketemu citra dirinya, self esteem-nya udah terbentuk. Jadi Betul. sekali lagi variabelnya sangat banyak teman-teman. Makanya buat teman-teman yang masih bingung, tonton aja video-video di Ngaji Roso. Pelan-pelan ketika mindset-nya udah berubah gitu ya, bawah sadarnya udah ada program-program baru, nanti tindakannya pasti akan berbeda dan hasilnya tentu akan berbeda pula gitu. Jadi memang sekali lagi saya mengulang-ulang, variabelnya banyak guys ya. Banyak variabelnya, banyak, bukan itu aja gitu. Makanya kita menghadirkan banyak narasumber untuk melengkapi semua perspektif gitu kan, dan teman-teman bisa pilih gitu mana yang paling pas, paling nyaman, dan yang lebih penting adalah action gitu ya, action gitu. Jangan cuman Karma ngajari ini tapi cuman jadi bahan diskusi mentah di tataran wacana gitu ya. Ini yang nggak clear gitu. Selanjutnya dari Mas Iwan. Halo Mas Iwan. Gimana cara membangun bisnis dari minus, Kak Roma gitu? Membangun bisnis, kondisinya minus. Jadi dia minus, tapi dia pengen punya bisnis gitu. Nah, dalam I see. konsep ilmu yang dipelajari Kak Roma, urut-urutannya, tahapannya harus bagaimana? Kita minus, tapi kita pengen mandiri, pengen punya usaha sendiri, pengen punya bisnis sendiri gitu. Oh, I see. Mungkin teman-teman juga sampai bosan ngedengarnya. Nah, Ilmunya, pertanyaan ini berbobot kalau menurut saya Mas. Oke. Karena banyak orang yang akan relate sama pertanyaan Mas Irwan. Siapa namanya Mas? Iwan. Mas Iwan ini. Buat teman-teman semuanya, kita ini dalam permasalahan kondisi yang berbeda-beda bahkan sampai minus kayak Mas Iwan tadi. Tapi ada kalanya kita mulai dari diri kita dulu. Jawaban sebenarnya yang kita cari selama ini itu ada di dalam diri kita. Ketika kita mau mulai bisnis tapi kita dalam posisi yang minus, minusnya ini seperti apa? Ekonomi, oke. Kesehatan, oke. Atau memang cuma masalahnya yang minus? Apakah ketiga-tiga ini diborong sama Mas Iwan? I don't think so. Mungkin hanya ekonomi dan permasalahannya aja. Masalahnya banyak, ekonominya kurang. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah, ingat yang pertama, bersyukur. Ketika kamu ingin merubah haluan kapal kamu nggak bisa tetap di arah yang sama. Yeah. Kalau kamu, misalnya nih, kamu naik kapal. Kamu mau ke arah B. Selama ini kamu ngarahnya ke A. Kamu harus mengubah setir dong. Artinya apa? Selama ini yang di hadapan kamu adalah melihat yang minus. Kamu lihat, ya, Mas Iwan lihat, mana yang harus bisa saya syukuri dulu. Artinya kita sedang menutup mata sama realita kita. Tutup matanya. Saya melakukan hal yang sama ketika saya jadi ojol, Mas Hendra. Saya nggak mau ngelihat yang minus-minus. Minus banget loh itu, Mas. Yeah. Sehari 10.000. Sekali makan cuma 5.000.
Bahkan terkadang saya cuma makan nasi pakai cabai rawit sama kerupuk. Malang sekali nasibmu. Alhamdulillah Mas, karena itu saya jadi kaya. Kenapa saya bilang saya jadi kaya? Saya jadi mengerti. Ternyata nikmat Mas. Bahkan ya Mas, ya mohon maaf. Meskipun sekarang saya udah alhamdulillah berlimpah gitu Mas. Saya masih beberapa kali makan Mas, coba kayak gitu lagi. Makanya sederhana, kadang cuma pakai telur ceplok sama kecap. Ternyata setelah mengalami hal ini, saya mulai berpikir lagi, oh ternyata nikmat yang luar biasa itu adalah ketika kita berusaha bangkit dari minus ke atas. Itu nikmat luar biasa. Mas Iwan, kamu sedang diberikan rezeki luar biasa sama Allah untuk menikmati perasaan ini. Jadi, menurut saya, pertama yang Mas Iwan lakukan adalah syukuri. Perhatikan kiri, kanan, atas, bawah, mana yang harus disyukuri. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlasnya ini di mana? Masalahnya ikhlasnya. Ya, ikhlasnya di situ. Ikhlaskan. Ya Allah ya Rabbiku, jika memang hari ini kayak gini, permasalahannya kayak gini, tidak masalah ya Allah, aku akan belajar. Tapi tolong angkat derajatku. Tapi tolong angkat rezekiku. Mudahkan jalanku. Kayak gitu. Yang ketiga adalah self love. Self love ini kita mulai percaya sama diri kita, ini hanya fase. Ini hanya fase. Ini hanya fase. Kita tetap melakukan sending love kayak kata TVB. Tetap melakukan sending love meskipun kita juga sedang mengalami masalah. Ketika kita melihat orang susah, ya Allah ya Rabbiku, mudahkan rezekinya. Meskipun kita juga lagi susah. Yang keempat, bahagia. Temukan kebahagiaan kamu meskipun dalam keadaan minus. Kayak Mas Hendra pernah cerita di video-video sebelumnya. Kamu tahu Roma? Saya selalu berkata ketika saya lagi sepedaan itu Mas. Ya, lagi sedih. Itu lagi sedih loh Mas. Ekonomi kayak gitu-gitu aja. Yeah. Lagi suntuk, lagi mentok hidupnya gitu loh Mas. Terus sambil ngelihat rumah. Ya Allah, cantik banget rumahnya. Pasti rumah aku jadi pasti kayak gini. Aku foto terus ya. Tuh Mas tuh. Setiap lewat di Batu dekatnya BNS masih ingat aku. Aku masih berhenti di Malang depan. Ya, Mas, ya? Berhenti di depan rumahnya. Subhanallah. Aku foto. Bahagia nggak Mas? Seneng banget. Actionnya apa? Foto. Ya Allah, manusia orang-orang lain tuh ngingatnya actionnya itu berkelebihan gitu Mas. Kayak, gitu. Tapi sorry Kak, aku tuh sangat pragmatis sekali urusan masa depan dulu. Jadi meskipun dalam kondisi yang sulit, SMK harus nyari uang sendiri. Ya sebenarnya ibu masih ngasih sih. Cuman kan aku tuh kebutuhannya banyak ya. Butuh main PS tiap malam dan lain sebagainya. Dan tiap main PS tuh wajib, ini ada ilmunya wajib traktir teman gitu kan. Wajib traktir teman gitu. Jadi kebutuhanku tuh banyak. Kebutuhanku banyak sehingga aku tuh selalu kreatif. Apa ya yang bisa aku cari uang apa ya? Jualan ini, ngajar ini segala macam gitu. Dan karena aku sangat pragmatis terhadap masa depan gitu ya. Setiap aku nolong orang, itu aku selalu, ini tabunganku buat 5-10 tahun yang akan datang gitu. Jadi hampir 80% waktuku masa muda adalah, sorry to say, ini untuk orang lain. Jadi aku bener-bener menafkahkan waktu, tenaga, pikiranku untuk membantu orang lain. Meskipun tuh masih SMA. Masih SMA, sampai kuliah ya, gitu. Ya? Iya. Subhanallah. Mas Iwan, ini Mas Hendra sedang memberikan pembelajaran loh. Gratis lagi Mas. Ya, di actionnya apa? Itu Mas Hendra udah sebutin tadi. Tebar cinta. Tebar cinta. Pasti akan membaik seiring waktu. Karena energi Mas Iwan sudah berubah haluan. Anginnya sudah berubah. Kapalnya akan berubah arah. Dan tujuannya pun akan berbeda. Kayak gitu. Ya mungkin terdengar simpel ya Mas ya. Tapi it works. Percaya aja dulu. Iya. Karena apa percaya aja dulu. Iya percaya aja dulu gitu loh Mas. Yakini aja dulu. Percaya utuh sih. Percaya utuh ya. Percaya utuh pasti akan terjadi dan akhirnya terjadi gitu. Yang penting kita nggak cancel mimpi itu gitu. Karena beberapa kali ketika kemudian aku berdoa dan meng-cancelnya ya nggak jadi gitu. Beneran nggak jadi Mas kalau di-cancel? Iya, beneran nggak jadi. Oh nggak mau nih, oh ya udah. Gitu. Dan bahasanya semesta itu kan memang berbeda ya, lewat kejadian, lewat peristiwa gitu. Oh ternyata aku meng-cancelnya ya ternyata ya gitu. Masya Allah. Dan Mas Iwan terakhir, tolong jangan sering berkata aku minus. Diubah perkataannya. Aku sedang menghadapi di mana
ujian ini akan memberikan pembelajaran bagiku agar di masa depan aku menjadi orang yang luar biasa, punya ilmu baru, pengalaman baru, sehingga aku menjadi orang yang baru. Perkataannya beda. Menarik. Jadi lisan, pikiran, perasaan ketika selaras gitu ya, ketika selaras menyatu, manunggal jadi sebuah realitas atau kenyataan. Betul, Mas. Dan itu setuju. relate banget dengan yang aku alami. Masya Allah. Iya, setuju banget gitu. Oke, Mas Iwan, action. Bahkan lagu-lagu yang bernada galau aja liriknya aku ubah sendiri gitu. Betul, Mas. Nadanya enak, tapi perkataannya gak enak. Harus kaya. Misal gitu ya. Aku jago lah kalau disuruh ngerangkai kalimat kata-kata kayak gitu dulu, dan asik gitu, hidup tuh asik gitu. Oh, aku Asik banget, naik level gitu. Disakitin orang dikit, oh ini tanda mau naik level gitu kan. Bener lagi. Iya. Makanya Mas Iwan silakan tertawa. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ujiannya, aku mau naik level berarti. Kayak gitu. Nih akun selanjutnya ini akun kuliner nih kayaknya. Cobek dadak. Dulu punya mimpi besar dan keyakinan yang kuat. Dulu Kak Roma. Dia tuh punya mimpi yang sangat besar dan keyakinan yang sangat kuat untuk take off ya. Mimpinya besar, pasti bisa merubah hidup dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang itu hilang. Nah, bagaimana kemudian membuat formula baru lagi untuk membangun, untuk mengadakan impian itu supaya muncul lagi itu gimana? Kamu udah meraih impian kamu sebelumnya ya? Kalau kamu sudah meraih impian kamu yang sebelumnya, maka tugas kamu selanjutnya adalah turun gunung untuk naik gunung yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nggak apa-apa. Nikmati waktu kamu. Kamu sudah merayakan belum apa yang kamu sudah capai? Terkadang Mas Hendra, ketika kita tidak merayakan, ya Mas ya, pencapaian, bahkan usaha yang kita lakukan demi mencapai impian yang kita tuju, otak kita akan ngerasa, lu nggak tahu terima kasih. Gitu. Oh gini doang nih. Gitu. Kita ini di dalam diri kita ada 3. Ada jiwa, ya, ada pikiran, dan ada fisik. Yang 3 ini harus selaras. Artinya, apapun yang dilakukan oleh fisik kita, jiwa dan pikiran kita harus memberikan selamat. Apapun yang dilakukan pikiran kita, jiwa dan fisik kita harus memberikan selamat. Apakah kakak sudah melakukan hal tersebut? Memberikan rasa terima kasih kepada diri sendiri dulu. Lalu setting goals yang lebih tidak mungkin. Yang ketika kita melihat tulisan impian kita itu, kita deg-degan setengah mati, Mas. Artinya kayak, bisa nggak ya? Kemarin saya ngerasain kayak gitu, Mas. Saya hampa, Mas. Terus saya tantang, saya bisa nggak ya kayak gini? Saya setting lagi yang baru, Mas. Ketika saya ngeliat ini, saya deg-degannya setengah mati, Mas. Artinya kayak saya juga ngeraguin diri saya sendiri, itu clue-nya. Kalau sampai kita sudah meragukan diri kita sendiri juga, itu berarti kita harus ngelakuin itu, Mas. Aku bisa nggak ya? Ya udah, terabas aja. Lakukan aja. Ya. Mas Cobek. Mimpi yang bener itu pokoknya yang bikin kita takut sama mimpi itu gitu. Takut, Mas. Bahkan jujur aja ya, Mas ya, selama saya seminar, Mas, apalagi yang offline, Mas, kaki saya gemetar, Mas. Saya jujur aja sama mereka. Guys, lihat kaki saya. Saya gemetar berhadapan sama kalian. Iya. Artinya saya sedang melawan diri saya sendiri agar saya bisa level up. Bukan cuma teman-teman yang level up. Saya juga ikutan level up di dalam pembelajaran diri sendiri. Sangat jujur nih ya. Sangat jujur. Jadi ini memberikan contoh. Tuhan ngasih contoh langsung ke kita lewat kehidupannya yang dijalani Kak Roma. Bahwa ternyata ini ada sosok cewek. Dia benar-benar mulai dari bawah berjuang untuk naik level gitu ya. Jadi mungkin kelasnya Kak Roma itu adalah manifestasi dari perjalanan hidupnya dia sendiri kali ya. Betul, sehingga itu yang Mas. akan ditularkan ke teman-teman semuanya supaya sahabat semuanya apapun posisinya bisa level up gitu ya. Bisa naik terus levelnya. Betul gitu. sekali. Kita perbaiki wadahnya dulu. Gini loh teman-teman. Teman-teman pengen rezeki segede gaban. Seluar biasa itu rezeki. Tapi wadahnya bocor. Tapi wadahnya kecil. Tapi wadahnya retak. Nah, seminar level up energi itu memperbaiki wadahnya. Agar kamu siap menerima keberlimpahan yang akan datang masuk ke dalam hidup kamu. Kayak gitu. Kamu tidak lagi menghalangi rezeki yang seharusnya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kamu.
Allah itu maha baik, Allah itu maha kaya. Kita hitung pakai matematika aja ya. Ya. Kalau misalnya di dunia ini ada 1 juta orang. 1 juta itu kekecilan ya. Taruh 500 juta orang. Itu pun masih kekecilan, masih 50% dari total semuanya. Berkeliaran uang 1 juta. Berapa ratus triliun itu, Mas? Apakah kita tidak bisa mengambil 0,001%-nya? Artinya memang Allah sudah mengasih juga, Mas, sebenarnya tuh. Cuma masalahnya kita percaya apa enggak, yakin apa enggak, kita bisa apa enggak, untuk mewujudkan apa yang bisa kita lakukan, kayak gitu loh, Mas. Aku mungkin sedikit memfollow up ya, apa yang disampaikan Kak Roma gitu. Aku pengen yang real aja, yang nyata gitu. Buat teman-teman ya, misalnya teman-teman lagi mencerna omongannya Kak Roma tadi, obrolan ini, terus yang harus aku lakukan konkretnya apa ya? Teman-teman bisa mulai untuk jadi clipper ngaji Roso. Nanti di situ teman-teman bisa dapat affiliate ya. Nanti dibantu, diajarin sama Mas Habib gitu ya. Teman-teman yang sudah punya channel YouTube yang monetize bisa juga menjadi re-uploader, tapi nanti ditata sama Mas Habib, ada perjanjiannya gitu ya, biar channelnya teman-teman juga tetap aman gitu ya. Terus ini sedikit saran mungkin ya, Kak Roma ya. Kalau menurutku sih, misalnya kan kadang kita itu ada yang kerjanya di instansi, di pabrik, itu kan udah gajinya udah UMR gitu ya. Iya. Nah, mau naik level gimana orang kita udah di gaji UMR gitu ya. Kalau tips dari aku sih ya, berdasarkan pengalaman, aku sering meluangkan waktu untuk santai, untuk sendiri menulis gitu, ngelis apa yang bisa aku lakukan ya untuk nambah income selanjutnya ya. Meskipun aku belum bisa melakukannya sekarang, tapi aku tulis dulu itu, Kak. Aku tulis dulu. Betul. Aku yakin ini pasti akan kejadian kalau seiring berjalannya waktu gitu ya. Pasti. Nah, udah ketemu 4 nih. 4 biar jadi 8 tuh gimana gitu. Gimana gitu, apa yang harus aku naikkan, skill apa yang harus aku punya gitu ya. Tapi belum bisa dikerjakan, sehingga aku cuman yakin aja dulu gitu. Atensiku tuh ke situ terus gitu, jadi nggak pernah ngurusin orang yang nggak suka sama aku, sorry, aku nggak punya waktu. Aduh, nggak ada, punya waktu gitu. Nggak punya waktu demi apapun. Guys, apa yang disampaikan sama Mas Hendra adalah bentuk dari jurnal ide kreatif. Kalau misalnya teman-teman punya ide dimanapun, saya selalu bawa tuh Mas, kertas saya selalu bawa dimanapun saya pergi. Dan ketika ide itu muncul, bahkan ketika saya ngobrol sama Mas Hendra, ada ide nih, nanti nyampe di mobil, gimana cara ngerealisasinya Kak Roma? Nggak tahu, biar Allah yang ngatur. Bahkan kadang kita udah lupa Kak Roma. Iya, tiba-tiba ada orang yang datang untuk merealisasikan gitu loh Mas. Iya bener tuh. Relate ya Mas ya? Masya Allah, itu namanya delay manifestation kali ya. Luar biasa Mas. Ibaratnya kayak ini ada orang nih, yang kemarin kamu pengennya kayak gini kan, ini ada orangnya nih yang bisa jalanin nih. Saya setuju sih Mas. Jadi teman-teman sayang banget kalau teman-teman itu tidak menulis, ya, waktunya disia-siain. Ruang kerjaku toksik. Dia nggak suka sama aku. Pacarku kayak gini, suamiku kayak gini, kayak gini. Sayang sih Mas. Tapi apapun itu, apapun kondisinya teman-teman, seminus apapun itu, dengan nonton tayangan-tayangan kayak gini itu udah pertanda dari semesta. Betul Mas. Daripada kamu nonton tayangan-tayangan yang nggak jelas sih, menurutku itu, iya kan? Banget. Iya gitu. Banget. Kamu tertarik sama hal-hal kayak gini itu menurutku anugerah, karena nggak semua orang suka. Iya Mas. Betul. Ya, nggak semua orang tergerakkan hatinya untuk bertumbuh gitu. Betul Mas Hendra, betul. Berarti kamu juga orang-orang yang sudah terpilih. Makanya. Tinggal action. Kayak gitu. Iya, dan obrolan kayak gini tuh nular teman-teman. Jadi teman-teman yuk kita self love, makin mencintai diri kita sendiri. Tanda-tandanya udah jelas kok, teman-teman akan berubah nanti. Pasti. Pasti Mas, pasti. Nggak tahu dari mana, entah dari ujung langit. Setuju. Dari hulu. Dari sana, dari situ, nggak tahu. Aku pengen geser sekarang ke Bu Eli. Ini relate banget mungkin dengan kehidupannya Kak Roma dan aku gitu ya. Halo Mbak Eli. Gimana ya kalau ngadepin orang tuh yang suka ngehasut dan ngejelekin kita terus tuh gimana? Simpel betul pertanyaannya. Sebenarnya saya akan kasih beberapa clue ya. Ibu Eli. Ibu Eli sebenarnya sedang membuang-buang energi ketika menghadapi orang yang seperti ini.
jikalau memang dia sudah merusak sampai ke anak kita, sampai ke suami kita, sampai ke keluarga kita, ada baiknya kita langsung ngobrol dengan dia. Itu yang pertama. Tapi kalau nggak mempan, ya, kalau nggak mempan, mending jauhi aja. Jauhi aja. Karena melawan orang yang seperti ini membutuhkan energi besar luar biasa. Dan Kak Eli atau Ibu Eli akan kehilangan waktu yang sangat berharga. Waktu itu tidak bisa dibeli. Kak Eli harus menaikkan self love-nya kalau menurut saya. Harus dinaikkan self love-nya. Agar apa? Tidak butuh validasi dari orang lain. Kalau orang lain ikutan membenci dari omongan si A, ya that's it. Ya sudah. Berarti memang dia bukanlah orang yang harus di dekat kita. Kayak gitu. Membuang-buang energi sama aja membuat kita menjadi sama pemikirannya dengan orang yang fitnah kita gitu loh, Mas. Karena kita sedang berlawanan energi sama dia tuh. Kalau misalnya energi negatif memiliki frekuensi negatif kan, akan menarik hal-hal negatif lainnya. Ketika kita hendak melawan seperti orang seperti itu, artinya energi kita vibrasinya sedang sama dengan dia. Energi kita berada di frekuensi beta. Kayak gitu, bukan theta. Orang-orang dengan energi frekuensi theta, tenang, damai, rileks, ikhlas, syukur. Masalahnya yang 5 ini tidak ada tindakan untuk melawan manusia durjana kayak gitu. Buat apa? Buat apa, Kak Eli? Jadi mending dihindari aja. Coba tulis manifestingnya. Ya Allah ya Robiku, mudah-mudahan si A ini pindah ke luar negeri, dia mendapatkan hidup yang luar biasa mapan, sehingga dia pindah ke luar negeri, dan jadi mau nggak mau dia akan tersingkir dari hidup Ibu Eli. Saya pernah ngelakuin ini, Mas. Mohon maaf, mungkin dia akan melihat video ini. Saya pernah, Mas. Waktu saya masih jadi corporate. Saya nyeletuk. Kalau saya ingin menjadi orang yang ingin memberikan cinta kepada orang banyak dengan public speaking. Mas tahu dia ngomong apa? Dengan cara dengusnya dulu. Lu kira lu siapa? Really, Mas? Aku dan aku juga pernah digituin. Iya, Mas. Saya ngedengernya sakit hati ya, tapi saya nggak mau ngelawan, Mas. Saya cuma senyum, dalam hati saya langsung bilang, Mas, suatu hari nanti, aku pasti akan dibayar dengan memberikan ilmu yang aku punya. Gak tahu gimana caranya. Gak tahu gimana jalannya. Lihat Allah mempertemukanku dengan Mas Hendra. Apakah aku pernah berpikir bahwa aku akan bertemu dengan Mas Hendra? Kala itu kan Mas Hendra 1 juta follower ya. YouTube-nya. Aku tuh masih 10.000. Gimana ceritanya bisa ketemu? Kayak gitu loh Mas Habib. Mas Hendra. How? Mungkin ketika saya baca kala itu juga mimpi saya itu gemetar mungkin saya, Mas. Gak make sense. Terus saya buat kayak gini, Mas, manifesting. Saking mungkin sakit hati ya, Mas ya. Saya tulis. Alhamdulillah. Pakai alhamdulillah nih, Mas. Si A mendapatkan kerja di perusahaan yang luar biasa. Dengan hal-hal yang luar biasa sehingga dia tertarik untuk keluar dari kantor A. Saya sebut ini kantor saya, Mas. Kejadian nggak, Mas? Kejadian, Mas. Kejadian, Mas. Sebulan setelah, 2 bulan deh. 2 bulan setelah saya buat manifesting saya itu, ada tawaran kerja untuk dia. Dia keluar dari kantor. Karena memang bukan cuma sekali 2 kali saya bersetekak dengan dia, Mas. Sering banget. Nyepelein iya. Ngatain iya. Terus saya berdoanya yang baik. Saya nggak mau, mudah-mudahan kamu dikutuk jadi emas. Enggak. Saya nggak berdoa kayak gitu. Saya doain yang baik, alhamdulillah. Tapi dari apa yang disampaikan Kak Roma tadi, memang benar. Waktu aku pertama kali lihat di medsos itu kan berkeliaran kan memang. Ini orang seru ya, cara ngomongnya, public speakingnya di atas rata-rata gitu. Itu yang bikin Hendra tertarik sih. Masya Allah. Terus aku bilang, tolong dong ya, hubungkan gitu ya.
terserah siapa dia, pokoknya aku pengen ketemu aja gitu kan. Saya senang itu apa jungkir balik loh, Mas. Tapi Kak Roma, menariknya dulu, aku pernah mengalami hal yang sama ketika dirimu digituin ya soal bilang ya public speaking tadi Iya, ya. betul. Oh, aku tuh kan membangun channel YouTube itu kan nol, mulai dari nol, bener-bener nol gitu. Ngedit aja aku nggak bisa, bikin thumbnail aja jeleknya minta ampun gitu. Bahkan mungkin teman-teman nggak tahu, Kebayang nggak lagi. percaya kali ya. Aku tuh sampai sekarang bikin thumbnail tuh nggak bisa. Saya kebayang loh, Mas. Ya, nggak bisa, nggak bisa. Bukan aku banget gitu. Pokoknya disuruh administrasi gitu ya. Aduh, aku ditawari pekerjaan yang berbau dengan administrasi itu banyak banget. Ketua KPU segala macam itu banyak banget gitu. Dan bahkan sekarang ASN aja aku resign gitu ya, meskipun belum disetujui gitu kan. Nah, dulu waktu aku pertama kali bangun YouTube, aku bisa mengangkat seorang figur yang ya dulu belum ada orang kenal, tapi karena kita ini konsisten, kalau soal tekun gitu aja ya, asal sesuatu yang kita suka gitu, wah aku juara lah ya. Masya Tekun Allah. banget, tapi itu sesuatu yang aku sukai gitu ya. Dan positif, tekun, akhirnya dikenal banyak orang gitu. Suatu ketika, ya kita yang namanya pergaulan, kadang pertemanan dengan guru kadang kan nggak cocok gitu kan. Nggak semuanya kita belajar, oh guru ini tuh mahir di bidang fisika gitu. Biologinya kadang dia jelek, matematikanya kadang kita jelek gitu. Ya analoginya kayak gitu. Iya, iya. Suatu hari kita nggak cocok dan aku nggak tega, kayaknya aku memang harus keluar dari circle-nya mereka. Tahu nggak semua orang-orang yang dulu juga bukan siapa-siapa, tapi karena udah terkenal, berada di circle itu, jadi tangan kanan dan lain sebagainya. Oh, ketika aku resign dari komunitas mereka, yang sebenarnya komunitas itu juga yang menginisiasi adalah aku gitu kan. Oh, I see. Nah, mereka pada bilang gini, inget ya, setelah ini ngaji Roso nggak akan dapat narasumber bagus gitu ya. Oh, dengar kalimat kayak gitu Oh ya. my Dengar God. kalimat kayak gitu tuh aku jadi langsung semangat ya. Cari mobil pickup terbuka kakak untuk syuting. Bayangin tuh ya, pakai mobil pickup terbuka untuk syuting gimana coba? Itu di Serius, luar aku pernah BMKG ngalamin nggak sih, kayak Mas? gitu. Iya, iya, dan aku pengen ngebuktiin, ya, pengen time will tell gitu. Lihat aja nanti, biar waktu yang menjawab gitu ya. Aku yang bikin aku kuat tuh cuman itu aja kok ketika diremehkan orang. Biar waktu yang menjawab gitu. Even itu masalah pribadi, personal dengan seseorang atau dengan terkait dengan apa yang aku kerjakan, cuman itu aja yang menguatkan aku. Biar waktu yang menjawab gitu. Itu bikin kalimat satu tuh bikin energiku kayak bener-bener push gitu. Bukan yang Iya. jelek-jelek ya, Mas. Iya. Awas kok nanti. Enggak. Aku Menjawab pasti dengan bisa. ini aja, dengan meritokrasi aja, dengan prestasi aja gitu. Betul, betul, Mas. Ibaratnya kayak berbisik nggak sih, Mas? Kan ada nih, Mas, Iya. manifestasi dengan berbisik tuh. Benar. Whispering ya. Iya, whispering, Iya. berbisik. Mas Arif ngajarin itu juga. Masya Allah, tabarakallah. Itu bagus banget. Lanjut ya. Ini nih kita obrolannya kayaknya based on pengalaman tuh lebih seru dan lebih bisa mengena kali ya. Iya, Mas. Karena Lebih real nggak sih, Mas? Karena sesuatu yang berangkatnya dari relung hati itu kan akan mampu menembus relung-relung hati pula gitu ya. Akun selanjutnya adalah Kak Pia. Pia Halo, Yaya. Kak Pia. Nah, di pertanyaan selanjutnya dari Kak Pia, Kak Roma, aku tuh harus gimana? Orang tua aku tuh nggak bisa tanggung jawab sama aku karena selalu minta dinafkahin. Nah, aku akan follow up pertanyaan ini dengan real case yang aku jumpai di lapangan. Aku punya anak buah, ya pegawaiku gitu ya, kruku gitu. Dia Ini lahir kenyataan, Mas. nyata. Dia lahir dari keluarga yang broken home. Mamanya harus pergi meninggalkan rumah karena papanya nggak setia gitu ya, sering bawa perempuan ke rumah dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Rabb. Terus kemudian dia tinggal sama papanya sambil melihat mama baru yang bergonta-ganti gitu ya, dan galak banget, kadang dipukulin sampai tubuhnya memar-memar dan membekas sampai sekarang di punggungnya itu. Waktu dipukulin sempat dia juga berpikir mau ngebunuh ayahnya juga karena di sekolahan dia harus dibully sama teman-teman kecilnya gitu ya. Dan ketika kemudian dia tumbuh dewasa kerja, itu pun papanya juga selalu minta uang terus gitu kan. Nah ini kasusnya kan relate banget. Dari kecil dia udah ditinggal sama mamanya, terus kemudian udah mulai SD, SMP itu udah mulai kerja, tapi juga dimintain uang oleh papanya terus gitu kan. Ternyata di luar sana nggak semua orang tuh nasibnya baik, Kak. Ada anak-anak yang dia terlahir dalam keluarga yang model dan jenis seperti ini, dan itu nggak semua anak bisa melewati fase-fase
yang susah seperti ini gitu. Ketika kemudian dirimu melihat kenyataan ini banyak terjadi di anak-anak di luar sana gitu. Apa yang ingin Kak Roma kirimkan pesan buat mereka supaya mereka memiliki energi yang positif untuk kembali menata hidupnya lebih kuat, lebih tangguh. Ini adalah tanda-tanda dari semesta, suatu saat nanti aku dipilih jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Ya, yang pertama saya pengen sampaikan kepada teman-teman, saya minta maaf. Mungkin jawaban saya sedikit tidak relate. Kalau sedikit tidak relate, saya minta maaf. Sedari awal saya udah minta maaf. Yang pertama, jawaban dari saya kepada siapa mas namanya tadi? Maaf. Kak Eli ya? Iya. Iya. Kak Yaya, ketika kita dihadapkan dengan cobaan luar biasa, artinya memang Allah pengen nyiapin rezeki luar biasa di hadapan kita. Kita harus melewati hal tersebut agar kita bisa menjadi sosok yang bisa masuk kepada apa yang kita akan dapatkan. Ibarat kayak puzzle, kita harus berbentuk puzzle itu biar bisa melengkapi puzzle gede itu. Nggak akan selesai puzzle-nya nanti. Kayak gitu. Dan sebenarnya Allah itu sudah bilang di Al-Quran juga, manusia-manusia yang diuji dengan sedemikian rupa, artinya dia diuji dengan kemampuan. Kalau saya yang ngalamin mas, mungkin saya nggak akan bisa. Makanya diberi kepada orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Dan kebanyakan orang-orang yang mengalami hal seperti ini mas, ada pilihan dua. Kalau dia positif, rezekinya astagfirullah mas, luar biasa, nggak bisa kebayang sama manusia mas. Tapi kalau misalnya energinya negatif, dia memilih yang ke negatifnya mas, dia pun akan menjadi orang yang luar biasa negatifnya. Ada contohnya mas, yang paling dekat ya, ini dengan pembunuh berantai mas. Jadi ayahnya ini, mohon maaf sekali, pedofil. Dia laki-laki. Ini energinya berat ya mas ya. Ketika saya ngomong ini energinya jadi berat mas. Saya singkat aja. Ada. Saya nggak mau nyebutin namanya siapa. Ada. Dia itu dibuat oleh ayahnya, diperkaos sama ayahnya sendiri. Disuruh makan kotorannya sendiri. Masya Allah. Serius. Sampai dia dewasa. Apakah dia membunuh ayahnya? Tidak. Justru ayahnya menjadi momok terbesar di dalam hidupnya. Dia tunggu sampai ayahnya mati. Dan teman-teman bisa tahu, setelahnya perasaan negatif ini memuncak. Dia tidak bisa lagi memilih yang positifnya. Saya juga tidak bisa menyalahkan dia. Terlalu banyak negatif ini, akhirnya apa mas? Dia ngelakuin hal yang sama seperti apa yang ayahnya lakuin kepada dia. Kepada orang lain. Dan lebih ekstrim lagi mas, dia sampai mengirimkan surat. Surat itu surat cinta mas. Saya telah memberikan cinta kepada anak kamu. Seperti bagaimana ayah saya mencintai saya. Nah, dia menjadi orang yang luar biasa. Kenapa menurut saya itu luar biasa? Siapa orang yang berani ngebumbun sampai 150 orang loh mas dia bumbun. Dan itu nggak ketahuan mas. Sebegitunya dia berpikir kayak gitu. Dan kebayang nggak energi yang luar biasa ini kamu ubah ke arah yang positif. Negatif aja kamu jadi orang yang luar biasa. Apalagi kamu ubah jadi orang yang positif. Jadi kalau menurut saya buat teman yang ada di dalam ruangan ini yang ngalamin hal yang sama. Dari awal memang sebegitunya luar biasa cobaannya. Berpikirlah bahwa Allah sedang menyiapkan hadiah luar biasa. Yang nggak semua orang mampu untuk mendapatkannya. Kalau terasa berat, ada dua yang bisa kamu lakukan. Pertama, tutup mata kamu. Tutup. Jangan lihat. Jangan lihat. Meskipun kamu bisa merasakan, tutup. Tutup matanya. Tutup realitanya. Itu hanya masa lalu, di masa lalu. Semuanya itu harus berhenti di kamu. Kamu pasti bisa melangkah, tutup realitanya. Setelahnya ganti nama kamu, kalau kamu nggak mampu lagi. Ganti nama kamu. Meskipun cuma nama panggilan. Saya udah berkali-kali ngomong kayak gini, Mas. Karena ini kejadian, Mas. Terjadi sama orang paling terdekat saya. Dia dibully. Sebegitunya gitu loh, Mas. Tapi setelah dia berpikir, aku harus milih jalan yang positif. Aku pasti bisa jadi orang yang luar biasa. Ditinggalin semua sama dia, Mas. Lingkungannya, namanya, temannya, bahkan dia menjauh sedikit sebentar sama orang tuanya. Berhasil nggak sekarang, Mas? Berhasil, Mas.
jadi orang yang luar biasa menurut saya. Oh, ganti nama tuh ngefek ya berarti ya? Ngefek Mas, luar biasa. Dirimu juga ngebuktiin ya. Yes. Di Ngaji Rosa sekarang ada yang namanya Nameri. Betul. Ya, nama energi diri. Itu yang ngasuh Ci Ien ya. Teman-teman pokoknya lengkap. Mau yang apa? Sidik jari juga ada. Sidik jari bisa. Sekarang yang terbaru Ngaji Rosa punya produk sendiri, produk digital namanya Blueprint Jiwa. Yes. Belum ada 1 bulan sudah 600 orang yang order. Dan Betul. itu relate semuanya dan pokoknya teman-teman nggak perlu bingung-bingung mengenal diri. Cukup dari nama, tanggal lahir, jam lahir. Teman-teman nanti akan terima laporannya PDF-nya sampai berapa halaman, Beb? 20 halaman lebih. Dan itu cuma 288.000. Kecil banget loh, cuma 20 halaman loh. Iya. Kalau sampai kita malas membaca diri sendiri. Itu kitab kehidupan kita sih. Teman-teman relate banget, luar biasa. Bayangin ya, Ci Ien ini saya mengucapkan terima kasih loh Mas. Ci Ien. Ci Ien. Tadi kesini dia. Oh ya? Ya. Wow. Ci Ien, meskipun saya nggak bisa ketemu langsung sama Ci Ien, saya mengucapkan terima kasih banyak. Karena dari Ci Ien, itu ilmunya mahal loh Mas. Iya. Banget. Mahal banget. Theta energi. Dan ada orang baik, bernama Ci Ien, mau memberikan itu dengan harga yang luar biasa murah. Berapa banyak ini pahala yang masuk ke dalam dia, Mas? Berapa banyak ini kebaikan yang akan datang di masa depan untuk Ci Ien? Kalau yang Blueprint Jiwa tuh based on Ngaji Rosa sendiri. Oh ya? Iya dong. Tuh, maksudnya saya yang baca ini loh, Mas. Iya. Baca garis tangan. Oh, yang garis tangan Ci Ien. Ya, Ci Ien, terima kasih banyak. Itu hanya 199.000, Kak. Dan yang untuk 80.000 ya Mas ya, yang Ngaji Roso. Mas, saya pribadi sendiri, saya mengucapkan terima kasih banyak. Karena ada banyak banget orang yang tidak bisa menemukan diri sendiri, Mas. Betul. Dan Ngaji Roso hadir, saya mengucapkan banyak Dan terima itu kasih. mulai dari 0 tahun sampai 80 tahun pun kebaca. Nanti kamu jatuh di, waduh, termasuk dikasih tips biar rezeki meledak selama 30 hari ke depan. Action plan-nya itu apa aja gitu. Ada semua. Potensi terbesarmu, pekerjaanmu yang paling cocok, relate sesuai dengan energimu. Betul. Jam berapa kamu tuh paling tepat untuk mengakses kecerdasan semesta. Nah, intuisi. Silakan guys, silakan. Nah, Kak Roma, nih dari Riyandi. Riyandi apa? Ini foto profilnya sih ibu-ibu. Nama suaminya kali Mas. Kak Roma, aku sudah merasakan ilmunya. Tapi masalahnya, gimana caranya biar nggak keluar dari frekuensi itu dan selalu berkelimpahan? Sebenarnya masuk, keluar, naik, turun. Itu menandakan kita manusia. Oke, normal ya? Itu normal kok, Bu. Atau Mas. Itu normal, sangat normal. Ketika kita menghadapi masalah, respon kita bagaimana? Masalah itu pasti datang. Tapi respon kamu bagaimana? Kalau respon kamu bagus, maka energi kamu bagus. Kalau respon kamu negatif, maka energinya pun negatif. Sehingga yang kamu tarik untuk masuk ke dalam hidup kamu akan menghasilkan yang negatif. Simple. Sebenarnya ini ada ilmu E sama dengan R plus M yang ada di dalam seminar saya. Kayak gitu. Buat teman-teman bisa banget ya belajar yang namanya energi itu sama dengan respon plus bagaimana masalah yang kita hadapi. Itu dibuka Kak nanti tanggal 29 ya? Iya kan ada tuh di tanggal 29. 29 April teman-teman, silakan join kelas seminar level up energinya Kak Roma. Silakan. Seminar khusus untuk seminar level up energi saya itu memang benar-benar mempengaruhi tentang wadah sih Mas. Saya fokusnya ke wadah karena saya yakin setiap manusia itu punya potensi luar biasa. Hanya saja beberapa dari mereka itu tidak mengetahui wadah mereka. Apakah wadah mereka itu sudah cukup besar untuk menampung impian terbesar mereka? Apakah wadah mereka? Vessel tuh penting banget. Iya. Guys, kita itu membahas tentang keberlimpahan. Rezeki itu banyak bertebaran di muka bumi ini. Ibaratnya kayak kamu sedang melihat lautan. Wadah itu adalah apa yang kamu bawa untuk mengambil air di lautan itu. Apakah kamu bawa secangkir gelas? Apakah kamu cuma bawa sebegini? Apakah kamu bawa 1 ember? Apakah kamu bawa penyedot air? Tahu tangki air? Apakah kamu bawa yang gelondongan tempat air itu, Mas? Setiap orang itu punya wadahnya masing-masing. Benar. Kamu mau wadahnya seperti apa? Ibaratnya wadah, memperbaiki wadah itu artinya kamu berevolusi menjadi orang yang terbaru,
supaya kamu bisa pantas menerima apa yang kamu impikan. Kayak gitu. Kalau caranya Kak Roma untuk memperbesar wadah itu gimana? Tadi Mas, yang 5 itu. 5 itu ya? Ya, tapi meskipun ini 5, ini simple ya Mas ya. Yang penting kan action ya, kayak kata Mas ya. Ini simple, tapi luar biasa banyak banget tetek bengeknya. Variabelnya banyak. Nah, misal ada nggak, kalau aku menemukan kayak gini, rezeki itu kan dikasih Tuhan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Oh, I see. Ya, Semakin besar kebutuhanku, itu ternyata rezeki yang aku dapatkan. Iya, itu betul. Ikut membesar. Cukup membesar, Mas. Nah, tapi gimana? kebanyakan orang akan salah paham, Mas. Kalau Mas Hendra, kebutuhan Mas Hendra, ada orang lain di situ. Nah, itu maksudku. Guys, kita bukan disuruh boros untuk diri kita. Kalau kamu mau boros, boroslah kamu plus orang lain. Karena Mas Hendra yang saya perhatiin, pertama, adminnya banyak loh, Mas. Tak terbatas. Tak terbatas, Mas. Ini kalau misalnya dihitung secara finansial ya, Mas ya. Kalau misalnya dari segi orang yang ngomongin soal finansial, kayak gitu, ilmu finansialnya tinggi gitu, pasti merasa itu pemborosan. Wah, ngawur banget deh. Ngawur pokoknya. Ngawur, Mas. Ngawur. Iya. Kemana-mana gitu loh, Mas. Bener. Belum lagi Clipper. Aduh. Belum lagi ini. Aduh. Belum itu. Belum anu. Kalau secara finansial, Mas, ngawur nih orang. Bener. Banyak yang bilang kayak gitu. Bener banget. Tapi masalahnya kalkulator kita tidak sama dengan kalkulator Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gajinya anak-anak itu nggak dibatasi ya, Beb ya. Kamu bisa dapat gaji 6 juta, 7 juta, nggak dibatasi pokoknya ya. Nggak dibatasi. Jadi itu buat teman-teman semuanya, kayak kata Mas Hendranya, perbesar kebutuhan kamu dan tolong masukkan orang lain di kebutuhan kamu tersebut. Menarik tuh. Catat tuh teman-teman tuh. Ini juga saya belajar, Mas, dari Mas Hendra, Teh Baby. Kan tadi saya udah bilang, saya sangat-sangat suka belajar. Saya sangat suka belajar. Karena saya yakin ilmu orang lain itu bisa saya serap, saya berikan kepada orang lain dengan cara saya sendiri. Seperti itu. Gak masalah. Rezeki itu Allah udah ada takarannya. Setiap manusia itu akan naik luar biasa. Hanya ada aja, masanya pasti ada. Kayak gitu. Kak, ini dari Lini, apa Halo, sih Kak namanya? Lini ya. Kak, aku tuh merasa jatuh banget hari ini karena suamiku tuh belum bekerja setelah resign dari kerjanya. Oh, I see. Oke, kita jawab dengan cara realistis ya. Ya. Yang pertama, apa yang dilakukan suami kamu ketika bangun tidur? Apa yang dilakukan suami kamu ketika menjalani harinya? Apa yang dilakukan suami kamu ketika dia menutup harinya? Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dia lakukan ketika dia ketika dia mau bangun tidur? Yang pertama, apakah dia melakukan yang namanya afirmasi? Oke. Berpikir yang baik, melakukan frekuensi theta di saat dia mau tidur dan di saat dia mau bangun tidur. Ini 5 menit pertama, ataupun 2 menit pertama, ataupun 1 menit pertama. Terserah, mau selama apa. Apalagi kalau misalnya ada ilmu dari Ko Denny Santoso. Oh iya. I like it. Aku sering ke rumahnya. Sebenarnya saya membicarakan Ko Denny Santoso yang kemarin itu, Mas. Oh. Bukan Bapak Ari. Iya. Tapi orang-orang pada salah paham. Oh, salah paham. Oh, itu ya yang. Iya. Sampai saya ada beberapa saya dihujat gitu ya, bodo amat lah. Gak apa-apa, saya mau naik tinggi ke atas soalnya. Sip. Gak masalah. Sombong banget Kak Roma. Gak apa-apa. Karena Allah yang ngasih rezeki soalnya. Iya. Jadi setelahnya yang nomor 2, bagaimana dia menjalani harinya? Apakah dia menjalani hari seperti seorang pengangguran? Atau menjalani harinya seperti seorang yang sedang bekerja? Oh. Karena ini mengandung frekuensi. Setuju. Men-train hidupnya kayak apa gitu. Betul, ya. Mas. Meskipun itu belum kejadian gitu. Setuju banget. Betul. Dia ngelakuin apa? Seharian itu dia ngapain? Apakah dia bertindak seperti seorang pebisnis? Meskipun dia bukan pebisnis. Apakah dia bertindak seperti orang pekerja kantoran? Meskipun sebenarnya dia tidak bekerja seperti kantoran. Ya, kayak bentar. Lanjut. Lalu, yang ketiga, bagaimana dia menutup harinya? Apakah dia menutup harinya dengan alhamdulillah atau dia malah menggerutu? Atau apakah dia sedang bahagia, melakukan kegiatan bahagia atau hal-hal lainnya? Jadi dilihat ini tuh berkesinambungan, Mas. Apakah kepercayaan dirinya bagaimana? Apakah dia percaya dia akan diterima kerja? Apakah dia sudah tahu dia mau di mana bekerja?
Atau jangan-jangan sebenarnya dia sedang tidak mau bekerja. Dia sedang menikmati masa-masa dia tidak bekerja. Ada loh yang kayak gitu Mas, dia secara tidak sadar dia jenuh sama pekerjaan. Ketika dia menganggur dia merasa, oh enak juga nganggur. Males ya. Itu hati-hati loh guys. Jadi sebenarnya ini banyak faktor. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak serta-merta menyalahkan nasib, tidak serta-merta menyalahkan apa yang kita alami di hari ini. Coba kita lihat dulu, apa yang sudah aku lakukan sampai aku bisa mengalami hal ini, kayak gitu. Apa yang aku lakukan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Ya kayak, tolong diperhatikan suaminya, apa yang dia lakuin. Apakah dia ikut seminar gratis misalnya untuk mengisi waktu luang, ikut workshop gratis di online, nonton podcast, baca buku, atau bertani, atau buka kegiatan yang bercocok tanam gitu loh Mas, di depan rumah, kayak gitu. Ibaratnya kayak dia nggak ada khawatir sama sekali. Allah pasti ngasih. Itu hanya tinggal masalah waktu. Atau dia keluar, pergi bertemu temannya untuk mencari link, atau membantu temannya, kayak gitu. Misalnya nih Mas, saya juga kalau misalnya nih teman saya ada yang istilahnya nganggur gitu loh Mas. Terus ada perkataan seperti ini, Rom, saya ada waktu luang nih, aku bisa bantuin ini. Kalau ada job kasih tahu ya. Tidak mengemis Mas, itu perkataan yang tidak mengemis. Ibaratnya saya lagi ada waktu luang nih Rom. Kalau kamu butuh pekerja untuk ini, saya skillnya ini. Kabarin aku ya. Itu tidak mengemis loh Mas. Menarik. Saya siap bantu. Saya nggak masalah soal bayar. Dari awal udah ngomong kayak gitu Mas. Keren. Jadi kita itu jangan meratapi, oh aku tidak dapat kerja, terus tidur gitu loh. Jangan ya guys, nggak boleh. Oke? Bisa kok, itu cuma fase kok Kak. Suaminya pasti akan bekerja, Allah pasti kasih rezeki. Kakak juga harus meyakinkan kayak gitu. Semangat ya. Iya. Di Badan Revolution tuh ada yang namanya craft. Nah, craft tuh T yang terakhir itu train. Saat teman-teman masih menginginkan sesuatu yang ideal terjadi dalam hidupnya, ya udah training aja hidupmu tuh seolah-olah sudah seperti di situ gitu. Belum punya banyak uang, tapi sudah suka traktir orang. Betul, gitu. Mas. Itu tuh konkret. Jadi aku suka yang konkret aja. Itu nyata, Mas. Tapi by the way, ini ada salah satu teman namanya Mbak Wulan. Dia minta tolong banget Kak Roma, aku mau disapa kakak, please. Astagfirullahaladzim. Wulan namanya ya. Kalau Kak Wulan, ya Allah ya Rabbiku, Masya Allah tabarakallah. Halo Kak Wulan, apa kabar? Kak Wulan, daripada disapa langsung, disapa di online kayak gini, ya bisa ketemu seminarnya di online atau seminarnya di offline. Ya kan, kita bisa jabat tangan, bisa pelukan, gitu ya kan? Atau kita bisa lunch bareng. Silakan sahabat ya, silakan sahabat yang ingin terhubung di seminarnya Kak Roma, hubungi Mbak Dara ya, Mbak Dara. Silakan guys. Atau Mbak Vina, di kolom deskripsi YouTube Ngaji Rasul itu udah ada kontak personnya, teman-teman bisa daftar dan ini online. Kak, ya? Mungkin ini dari Ballerina Cappuccina. Jangan-jangan orang Itali, Mas? Maybe. Kak mau tanya, please. Kalau membalas dendam rasa sakit hati, bukankah impas? Kenapa bikin seret rezeki? Ini kita tidak berbicara soal moral. Ya. Hukum semesta tidak berbicara soal kebaikan, kejahatan, enggak. Kita berbicara tentang frekuensi. Frekuensi yang sama akan saling tarik, menarik. Kayak gitu. Kalau misalnya ada orang jahat, yang dia semakin hidupnya, banyak orang yang gak suka sama dia semakin bahagia. Karena yang dikirimkan ke dia adalah energi positif. Banyak kejadian kayak gitu. Banyak, iya. Banyak Mas. Makanya hati-hati guys. Makanya Allah menyuruh kita memaafkan dan mengikhlaskan. Iya. Kenapa? Karena pemilik energi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan Allah yang balas. Kenapa harus kita? Allah nggak pengen tangan kita kotor. Allah nggak pengen kita susah-susah. Allah tuh pengen kita menikmati hidup, traveling, jalan-jalan, jadi bos. Ngapain kamu balas dendam? Tolong ya. Kita sedang berbicara tentang frekuensi. Frekuensi itu tidak melihat, hukum semesta itu tidak melihat moral, kebaikan, kejahatan, apapun.
Itulah kenapa saya selalu disclaimer, Mas. Kebahagiaan kamu yang saya sampaikan, saya terlepas dari tanggung jawab ketika kamu mencari kebahagiaan kamu dari hal yang haram, hal yang jahat, hal yang tidak baik. Karena saya selalu mengucapkan kepada teman-teman semuanya, carilah kebahagiaan yang membuat kita bahagia, tapi tetap dalam keadaan halal dan baik. Karena hukum semesta itu tidak melihat mana yang baik dan buruk. Serius, Mas. Sebegitu luar biasanya. Karena teman-teman, ketika nanti teman-teman ada di posisi saya atau di posisi Mas Hendra, teman-teman akan relate. Teman-teman akan melihat gelapnya dunia itu gimana, terangnya jalan itu gimana. Mana nih yang mau kita pilih? Yang bagian gelapnya kah? Atau yang terangnya? Mana nih? Apakah tetap dalam keadaan yang baik-baik saja atau ikut ke arah yang luar biasa? Jadi ya kalau misalnya kamu punya energi yang luar biasa dan mau menyia-nyiakan hidup, menyia-nyiakan umur, silakan. Tapi Allah juga nggak larang ya, Mas ya. Bahkan kan ada hukumnya, Mas. Ketika seseorang melakukan tindak perkaos kepada seorang perempuan. Perempuan itu berhak mengatakan bunuh dia. Bisa kok. Kalau itu saya dukung. Kalau itu saya dukung, jujur aja. Iya. Yang misalnya kayak yang menilep uang orang gitu ya kan, sampai ratusan triliun gitu misalnya. Potong tangannya gitu ya kan. Allah juga suruh kan untuk melakukan itu. Iya, biar ada yang namanya imbas. Ya nggak apa-apa, lakukan. Kamu bisa pilih mana yang bisa kamu tanggung jawabi. Sebenarnya pilihan ini banyak ya, Mas Hendra ya. Iya. Kamu punya energi yang banyak, kamu punya waktu yang banyak, uang yang banyak, dan tidak mau melihat ke masa depan atau bagaimana, ya silahkan. Balas dendam nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa, oh ya Allah, ngerasa aku nggosip aja aku kehabisan energi, apalagi balas dendam. Udah, mending kamu doa yang baik-baik aja, bakalan kena kok. Yeah. Nggak ada yang gratis di muka bumi ini. Oke. Presisi lah ya. Oke, mungkin ini terakhir Kak Roma ya. Iya. Orang-orang seperti apa aja sih? Masalah seperti apa aja sih? Apa saja yang kemudian pas, cocok, relate untuk ikut seminar level up energi tanggal 29 nanti? Dan teman-teman, ini free record dan free bukunya Kak Roma. Betul ya. sekali. Banyak yang nangis dikasih nasihat ya. Sebegitu powerfulnya ya kalimatnya seorang Hai Roma ya. Gara-gara ganti Sesungguhnya ya nama Allah ya Rabbiku, Mas Hendra, sebelum saya masuk ke dalam ruangan ini, saya berdoa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbiku, luruskanlah lidahku agar aku bisa menyampaikan sesuai seperti apa yang bisa cocok kepada teman-teman. Karena meskipun ilmuku luar biasa, kalau Allah bilang nggak boleh kamu sampaikan dengan baik, dengan hikmat, dengan ini, nggak akan tersampaikan. Buat teman-teman, ini hanya fase. Itu hanya fase. Tolong berbahagialah. Teman-teman berbahagialah. Mari kita melihat ke depan supaya Indonesia ini jauh lebih baik, Mas. Amin. Karena menurut saya dengan hadirnya Ngaji Roso, hadirnya Hai Roma, hadirnya Kodeni Santoso, hadirnya Bapak Ari Ginanjar, itu perubahan yang luar biasa sih, Mas. Meskipun kita dari energi gitu loh, Mas. Energi ini mempengaruhi loh, Mas, kan menular. Iya, setuju. Pikirannya jadi jauh lebih bagus, pikirannya jadi positif. Kita jadi tahu, oh, yang ini nggak baik, yang ini baik, kita lanjut yang mana. Iya. Oke. Oh, tadi pertanyaan terakhir ya, Mas, siapa ya? Iya, tentang itu tadi ya, orang-orang yang gimana yang cocok untuk ikut seminar. Buat teman-teman semuanya, kalau belum mengerti tentang energi, karena kalau kamu masih berkutat di situ-situ saja dan kamu tidak menemukan jalan keluar, kamu bisa ikut seminarnya. Ini bisa diikuti oleh siapapun kalau menurut saya. Karena ini adalah ilmu dasar. Dan ilmu dasar ini dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah, pondasi. Ini ibarat pondasi. Siapapun membutuhkan ilmu ini. Karena ketika nanti kamu ikut level up energi, dan kamu ikut seminarnya TVB, ikut seminar yang lain-lain, kamu akan paham. Kamu nggak akan keblinger lagi. Kamu akan mulai memahami, oh,
Ternyata kemarin waktu aku ikut seminar yang si A, aku nggak paham karena aku meloncat. Kayak gitu loh, Mas. Karena kan yang lain-lain nih, ilmunya kan luar biasa, Mas. Iya. Dari narasumber-narasumber yang lain itu ilmunya luar biasa, Mas. Itu levelnya level luar biasa. Kalau wadahnya tidak diperbaiki nih, Mas, pasti mikir, ngomong apa tuh? Iya. Oke. Kayak gitu loh, Mas. Jadi, Ya. ayo teman-teman. Teman-teman yang interest, yang ingin terhubung langsung di seminarnya Karoma tanggal 29, silahkan daftar di Mbak Dara ya. Di bio TikTok tuh ada nomornya, udah ada kontak personnya. Di YouTube Ngaji Roso itu juga udah ada di deskripsinya, teman-teman bisa chat langsung. Dan jangan lupa habis ini nanti jam 1 siang kita akan ada live di YouTube Ngaji Roso, bukan di TikTok ya, bersama Bosman Mardigu ya. Wow, Masya Bersama Allah. Bosman, nanti kita akan bahas sesuatu tema, prinsipnya itu adalah mengaktifkan ide-ide besar yang bernilai miliaran. Wow. Nah, Jangan sampai ketinggalan, guys. Iya, jam 1 siang teman-teman ya, aku akan main ke kantornya beliau. Karoma, terima kasih banyak sudah meluangkan Baik, waktu. Mas Hendra, Ngaji terima Roso ya. kasih banyak. Sehat terus ya, terus menginspirasi dan Masya menggerakkan Allah. sahabat. Saya juga mengucapkan hal yang sama, Mas Hendra. Mas Hendra, Indonesia butuh orang-orang kayak Mas Hendra. Aduh. Tolong. Tetap Jaga menginspirasi kesehatan. kita Siap. untuk terus berkarya. Nah, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Bye. Bye-bye.